Assalamualaikum, saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asror Mojokerto. Di dalam kita belajar tentang rohani, tentang ma'rifat, tentang thariqah, tentang tasawuf, tentang tauhid, kita sering mendengar bahwasanya doa seseorang itu tidak diterima oleh Allah apabila seseorang itu di dalam doanya tidak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan ini sering kita dengar, akan tetapi kita tidak mengkajinya, tidak merenunginya. Ada apa dan kenapa itu terjadi, dan apa rahasianya yang bisa kita buka, yang bisa kita jadikan pelajaran agar di saat kita berdoa kepada Allah itu benar-benar dikabulkan dan bisa menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya di dalam setiap doa manusia itu Allah kabulkan kok. Tidak ada doa, tidak ada permohonan yang tidak dikabulkan. Akan tetapi setelah Allah mengabulkan, ya, Allah menciptakan, Allah menghendaki, Allah menjadikan doa-doa itu menjadi nyata di sisi Allah. Akan tetapi doa-doa yang sudah terkabul, sudah diciptakan, sudah dinyatakan di sisi Allah itu tidak ada yang mengirimkan, tidak ada yang menyampaikan kepada seseorang yang tadinya melakukan permohonan, yang tadinya memunajatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terjadi. Karena pada hakikatnya memang Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki, Allah yang menjadikan sumber daripada segala sesuatu. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang mengirimkan, yang menghidangkan, yang menyajikan segala sesuatu itu supaya sampai kepada seseorang yang sudah menjadi hak dan ketetapannya. Inilah makna daripada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ibaratnya Allah itu matahari, Rasulullah itu cahayanya. Cahaya mataharilah yang sampai kepada diri kita. Begitu juga rezeki, pekerjaan, kesehatan, ketenangan hati, jodoh, rumah, finansial, segala hajat kehidupan kita di dunia ini memang semuanya Allah yang menciptakan, menghendaki, akan tetapi yang menghadirkan, yang menyajikan hal itu sampai kepada diri kita lalu kita bisa menikmatinya, itu adalah Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak aku ciptakan segala sesuatu ini kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Orang-orang tasawuf memahami, orang-orang yang bermakrifat kepada Allah melalui jalur Nur Muhammad, melalui jalur Rasulullah, memahami bahwa memang Allah yang maha kaya, Allah yang maha agung, Allah yang merupakan sumber daripada segala sesuatu. Akan tetapi kekayaan daripada Allah, keagungan daripada Allah ini haknya sudah dipindahkan menjadi hak Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa apabila kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, apabila tidak disertai dengan sholawat, apabila tidak meminta hak daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila tidak meminta syafaat daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah tidak mengabulkan.
Allah tidak menghadirkan menjadi nyata di dalam kehidupan kita, karena Allah sudah melimpahkan kekuasaannya atas nama Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenapa Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi Rasul, menjadi utusan. Dan menjadi utusan itu tidak hanya sekedar membawa agama saja, akan tetapi menyeluruh, ya, rezeki kita, jodoh kita, anak kita, finansial kita, kesehatan kita, ketenangan batin kita, semuanya itu Rasulullah yang menghadirkan, yang menyajikan di hadapan kita. Dan itu semuanya Allah yang menciptakan, akan tetapi Rasulullah yang menyajikan. Maka apabila kita belajar tentang rohani, tentang ma'rifat, tentang tauhid yang hanya bermodalkan tentang tauhid ketuhanan saja, akan tetapi tidak belajar tentang tauhid kerasulan, maka dapat dipastikan tauhid seseorang itu jatuh di dalam tauhidnya iblis. Dengan demikian, apabila seseorang jatuh di dalam tauhidnya iblis, kehidupannya pasti kering kerontang. Kehidupannya pasti serba kesulitan. Kehidupannya akan mengalami kesusahan yang berkepanjangan. Hal itu terjadi karena semua yang telah menjadi haknya, semua yang telah menjadi takdirnya dari Allah, tidak ada yang menyampaikan, tidak ada yang menyajikan ke dalam kehidupannya. Meskipun Rasulullah juga menyajikan, tetapi Rasulullah menyajikan yang bersifat umum saja. Kebutuhan sehari-hari yang bersifat umum, tidak bersifat khusus, dan tentunya tidak bersifat yang mengandung keberkahan dan keberlimpahan yang lebih besar dan lebih agung. Inilah pentingnya kita belajar itu tidak hanya tentang tauhid saja. Kita harus belajar tentang ilmu mengenal diri, yaitu asal kejadian daripada segala sesuatu dari Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu diciptakan dari zat Allah yang menjadikan sifat asma af'al yang nyata di dalam alam semesta ini, nyata beserta isinya. Lalu kita juga harus belajar tentang Sir Ahmad, yaitu asal kejadian daripada ruh Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jasad kita tersambung, ruh kita tersambung dengan ruh Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila diri kita telah tersambung, jasad kita tersambung dengan jasad Rasulullah, maka jasad kita akan tersambung kepada nurun zat dan akan tersambung kepada zat Allah. Dan ruh kita akan tersambung ke dalam latifatur Rabbaniyah. Inilah yang kami lakukan di dalam Majelis Sirrul Asrar. Sebagaimana guru-guru kami mengajarkan, bagaimana memesrakan diri kepada Nur Muhammad, bagaimana memesrakan ruh kita kepada Sir Ahmad, sehingga jasad itu menjadi bagian kembali jasadnya Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kecil, tetapi nempel di dalam tubuh Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ruh kita sambung dengan ruh Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sambung kepada latifatur Rabbaniyah. Inilah rahasia mengenal diri, sebagai jalan untuk mengenal Allah yang utuh, yang kafah, dengan cara mewasilahkan, menyatukan kembali, meleburkan kembali, memfanakan diri kita ke dalam fana bi Rasul, kepada diri Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalan kemuliaan itu ya kita harus kembali berkumpul, kembali
bertemu, kembali bertawajuh dengan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, khususnya Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW yang telah dimuliakan di dunia maupun di akhirat, yang nurnya menjadi sumber daripada segala sesuatu, yang Rasulullah SAW itu selalu menjadi wasilah diri kita di dalam mendapatkan rezeki, mendapatkan kesehatan, mendapatkan jodoh, mendapatkan finansial, mendapatkan harta, benda, rumah, dan lain sebagainya, termasuk menjadi wasilah di dalam diri kita bermakrifat kepada Allah. Kehidupan duniawi saja tanpa Rasulullah, maka kehidupan duniawi kita akan berantakan, akan mengalami kesulitan, akan mengalami guncangan yang hebat, yang besar. Apalagi di dalam proses perjalanan rohani kita, di dalam bermakrifat kepada Allah, yang tanpa Rasulullah, tanpa wasilah, tentunya perjalanan rohani kita, makrifat kita akan ditarik-tarik di dalam makrifat alam sebelah, yaitu makrifatnya iblis. Jadi Rasulullah itu ya Rasulullah, tidak ada Rasul Allah itu tidak ada. Karena ada guru yang menyampaikan pemahaman pengajaran tentang ada Rasul Allah dan ada Rasulullah. Jadi manusia ini dikatakan oleh guru tersebut sebagai Rasul Allah. Itu adalah pemahaman yang salah, pemahaman yang ngawur, pemahaman yang menyesatkan bagi pejalan rohani untuk menempuh perjalanan bermakrifat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Karena manusia ini pada hakikatnya harus fana di dalam diri Rasulullah, sehingga yang tajali di dalam diri manusia ini adalah Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain, tidak ada Rasul Allah, yang ada Rasulullah, yaitu tajalinya Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW di dalam diri umatnya, di dalam diri pejalan rohani yang mewasilahkan jasadnya kepada Nur Muhammad, yang mewasilahkan jasadnya kepada Nur Muhammad, yang mewasilahkan ruhnya kepada Sir Ahmad, yaitu ruh daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, sehingga proses perjalanan seseorang itu menjadi fana bi Rasul. Fana bi Rasul ini berarti nyatanya Rasulullah di dalam seseorang tersebut. Seseorang itu telah mampu mencapai fana bi Rasul karena mereka telah menemukan seorang mursyid yang mampu menyambungkan jasadnya dan rohaninya kepada jasad Sayyidina Rasulullah SAW, sehingga dohir dan batin seseorang itu atau murid itu telah menyatu di dalam jasad Rasulullah, meskipun nempel di dalam jasad Rasulullah itu nampak kecil dan tidak kelihatan, akan tetapi sudah kembali menjadi jasad daripada Rasulullah, sehingga tugas-tugas daripada Rasulullah itu sebagai Rasul mengalir di dalam diri seseorang tersebut. Dan pada akhirnya alam semesta ini akan memperlakukan orang tersebut sebagaimana alam semesta ini memperlakukan Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Karena manusia itu telah menjadi bagian tubuh daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Begitu juga dengan rohani daripada orang tersebut akan dilimpahi tentang sir-sir, pemahaman-pemahaman, rahasia-rahasia rohani yang selama ini tidak mampu diakses oleh siapapun kecuali Rasulullah SAW. Orang yang rohaninya, rohnya telah tersambung kepada Sir Ahmad, yang dia disambungkan oleh seorang mursyid, maka dia akan terpenuhi ruhnya itu dengan DNA
roh daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang diketahui oleh Rasulullah maka akan mengalir di dalam roh orang tersebut. Rahasia apa saja yang ada di dalam diri Rasulullah yang diketahui oleh Rasulullah maka akan mengalir di dalam diri orang tersebut.